Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Bagaimana cara kita sebagai perwujudan menghargai jasa seorang guru? Hendaknya kita harus rendah hati, sopan. Kita menghargai guru-guru kita adalah orang tua kita juga hakikatnya. Dan tentu kita harus senantiasa menebar kedamaian, ucapkan salam dengan tulus di hadapan guru kita saat jumpa, dan terpenting kita untuk bisa melaksanakan apa yang diarahkan, apa yang dipandu dan dibimbingnya, apa yang diperintahkan yang sejalan dengan Al-Quran dan sabda Al-Mustafa Nabi kita Muhammad SAW atas nasihat-nasihatnya dengan tulus, ikhlas semata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penting guru-guru kita bukan hanya dalam perwujudan materi. Doakan guru-guru kita. Boleh jadi kita lupa dengan guru-guru kita mengajarkan kita bisa membaca, baca tulis. Kita sudah bisa baca Quran sekarang ini, kita abaikan. Boleh jadi banyak yang sederhana, remeh-temeh, pesan-pesannya sangat luar biasa, masuk menghujam ke dalam diri kita. Doakan guru-guru kita. Karenanya saat kita berdoa, Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara wa li asatirina wa li masyayikhina wa li muallimina wa liman ahsana ilaina wa liman ahbabna ilaina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana dzunubana, ya Allah ampuni segala dosa khilaf salah kami, walidina, dan juga dosa khilaf salah kedua orang tua kami. Warhamhuma kama rabbayana shighara, rahmati sayangi keduanya sebagaimana kedua orang tua kami begitu teramat sangat kasih dan sayang, terlebih saat kami kecil. Dilanjutkan guru-guru kita mengajarkan, wali asatizina, dan ampuni pula dosa guru-guru kami, ustaz-ustaz kami, wali masyayikhina, syekh-syekh kami, wali muallimina, muallim-muallim kami. Kalau sudah muallim bukan hanya pandai mengajar, sudah diamalkan ilmunya. Kita doakan sebagai perwujudan penghargaan atas jasa seorang guru berkah. Betapa banyak orang yang gak berkah ilmunya karena gak hormat sama gurunya, bahkan melecehkan gurunya sendiri. Ilmunya boleh jadi segudang, wawasannya luas, karena tidak lagi menghargai, menghormati gurunya, bahkan merasa lebih hebat dari gurunya. Gak berkah ilmunya. Hendaknya kita harus pintar merasa, bukan merasa pintar. Kita harus hebat dalam merasa, bukan merasa hebat. Kalau bagaimana tetap kita tawadu, kita cium tangannya sebagai apa? Hanya sebagai penghormatan. Man tawadha rafa Allah. Siapa yang tawadu, rendah hati, Allah angkat derajatnya. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Sungguh besar jasa guru-guru kita sampai dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang namanya guru, pahlawan tanpa tanda jasa. Presiden, wakil presiden, menteri, siapapun, anggota dewan, mereka besar dari guru-guru mereka, ya Allah. Dan terakhir, khutbah yang ringkas ini perlu untuk saya dan kita semua merenungkan lagi betapa pentingnya ilmu,
sampai Rasulullah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah sabdanya akrab di telinga kita, "Watlubul ilma minal mahdi ilallah." Tuntutlah ilmu dari mulai buayan sampai sekali yang maha. Dan dalam kitab Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali menuturkan amat rugi orang yang bodoh, melainkan apabila dia berilmu, dan rugi orang yang berilmu bila tidak diamalkan. Yang sudah mengamalkan ilmunya pun rugi bila tidak dilandasi oleh keimanan dalam mengamalkannya ikhlas semata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang-orang yang sudah tulus ikhlas pun bisa rugi kalau tidak istiqomah di jalan yang Allah ridhoi. Semoga senantiasa kita sadar betul kita tumbuh dan berkembang selain oleh ibu kita, ayah kita, al-ummah madrasatul ula, ibu kita madrasah yang utama. Kita hargai jasa guru-guru kita, doakan selalu beri yang kita punya, dalam artian jangan sampai mereka berkeluh kesah tak peka kita. Namun yang terpenting adalah hargai, yang terpenting adalah puncaknya. Kalau bicara guru, teladan utama guru dalam kehidupan adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berkana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh indah guru yang bisa mengajarkan pula untuk menjadikan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai suri tauladan. Al-ulama warasatul anbiya, ulama pewaris penerus para nabi. Hormati pula para alim ulama dan senantiasa terus kita mohon bimbingannya, dan kita semua senantiasa menjadi hamba-hamba Allah yang tumbuh dan berkembang atas izin Allah, hidup penuh rahmat, penuh berkah dalam nuansa ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, kedua orang tua kami, guru-guru kami yang telah mengajarkan kami menulis membaca, yang telah membimbing kami, yang telah memberikan arahan didikan pada kami semua. Ya Allah, angkat derajatnya, mudahkan segala urusannya, bimbing senantiasa agar dalam nuansa rahmat berkah kasih sayang jadikan ya Allah kami jadi hamba-hamba yang terus pandai bersyukur padamu dan berterima kasih atas sesama, terlebih pada guru-guru tercinta kami. Amin.